kita di channel YouTube Nias FLTV. Dan pada saat ini walaupun dalam keadaan atau kondisi kurang memungkinkan karena suasana hujan, jadi itu melakukan pekerjaan aktivitas kita, semua itu tidak akan menghalangi. Mungkin ada beberapa saja kegiatan-kegiatan di mana di saat ada musim hujan bisa menghalangi pekerjaan kita. Jadi pada saat ini seperti biasa di channel ini kita juga mengupload beberapa cerita-cerita rakyat, tapi dalam beberapa hari sebelumnya kita selalu melakukan live streaming siaran langsung di channel ini karena menurut kami perlu atau penting, karena ini salah satu kegiatan kita lagi, yaitu mengukir korpus patung Yesus. Jadi korpus ini kebanyakan orang luar yang mengukir. Banyak kalau kita perlu sekali di rumah, atau kalau kita membutuhkan di rumah atau di gereja, banyak kita datangkan dari luar. Jadi pada saat ini di Pulau Nias, khusus saudara saya yang beragama Kristen, untuk memperoleh korpus atau patung Yesus itu, jadi bisa langsung menghubungi kami di Mesin Pertanian. Dan di sini sudah mulai kita mengukir atau membuat korpus patung Yesus dari kayu Manaradan, di mana kayu ini juga dinilai salah satu kayu yang terkeras di dunia. Misalnya kalau mendirikan rumah adat, dasar kayunya selalu kayu Manaradan karena kayu ditahan keras. Jadi sengaja kita memilih kayu ini supaya ketahanannya lama, sehingga tidak hanya sebentar saja rusak, contohnya dimakan rayap. Itulah resikonya kalau terbuat dari kayu lunak. Jadi kita harus berbangga dengan ini, karena di Pulau Nias kita bisa memperoleh korpus patung Yesus itu yang kita produksi langsung di Pulau Nias, diukir langsung di Pulau Nias, dan dikerjakan langsung oleh orang Nias sendiri. Mungkin selama ini kita sering bertanya-tanya seperti yang pernah kami sampaikan, bahwa korpus itu yang ada di gereja kita, yang ada di rumah kita, atau tempat-tempat ibadat kita masing-masing, kadang-kadang kita tidak mengenal, boleh kita katakan, siapa yang membuat korpus tersebut. Jadi kali ini kami memperkenalkan diri. Saya adalah Paulaia, bisa dipanggil Amadisra, dan sehari-hari saya bekerja di Museum Pusaka Nias sebagai konservator koleksi Museum Pusaka Nias, dan beberapa ukiran juga yang ada di Kepulauan Nias, patung atau yang lain-lain juga di sini kita buat selain dari korpus ini, ya, selain dari korpus patung Yesus. Nah, itu sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa silakan saksikan kami terus di channel Nias FLTV, di mana
Untuk mengerjakan ini kami terus live. Itu apa? Untuk memperkenalkan kepada saudara. Mana tahu ada yang berminat untuk belajar membuat atau mengukir korpus Tuhan Yesus atau patung Yesus dari kayu. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga bagi kita bila ada minat, bila ada niat di sini atau di Museum Pusaka Nias atau seandainya dipanggil, kita selalu siap untuk mendukung hal itu dan kita selalu memberi diri dalam hal itu. Jadi seperti yang kami sudah tunjukkan sebelumnya, beritahukan bahwa ini korpus yang sudah kita kerjakan sebelum, dan ini sudah mencapai, untuk pengerjaannya sudah mencapai 95%. Tinggal sedikit lagi ini mau selesai dan tangan itu saja mungkin 1 hari itu. Tapi untuk mengerjakan ini sudah 4 hari lebih kami mengerjakan atau mengukir patung ini. Tinggal finishingnya yaitu pengamplasan bagian permukaan supaya kelihatan halus, supaya halus, bersih. Kadang-kadang masih ada goresan-goresan pahatan di saat kita melakukan pengukiran. Jadi pada saat ini kita coba mengamplas dengan amplas yang dibeli dari toko ini, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa lihat ini atau menggunakan amplas seperti ini. Jadi sekarang kita coba amplas dengan pelan-pelan karena kayunya adalah kayu keras, maka amplas sering sekali cepat diganti karena katakan seperti gerigi, permukaannya ini cepat tumpul atau terkikis pada saat dioles-oleskan di atas permukaan kayu ini. Ya, mungkin bisa kita lihat ya bagaimana yang tadinya atau beberapa hari sebelumnya ini hanya dari satu batang kayu. Jadi ketika kita membuat atau mengukirnya, maka ini menjadi satu barang yang berharga. Seperti di bagian dadanya ini, di sini di bagian dadanya ini ada banyak goresan pahatan di saat kita mengukir bagian dadanya, dan boleh kita katakan hampir seluruh permukaan dari badannya ini selalu ada goresan karena kita menggunakan pahat atau kalau bahasanya disebut paho. Dan untuk mengerjakan ini kita masih menggunakan alat-alat sederhana, tidak menggunakan mesin. Artinya kita kerjakan masih manual atau masih kita kerjakan secara tradisional. Tidak ada bantuan mesin. Jadi bila ada juga Bapak Ibu yang hatinya tergerak untuk membantu kami, silakan ditinggalkan saja pesan di bawah ini, di channel ini, atau bisa langsung menghubungi kami juga di Museum Pusaka Nias.
Jadi hal itu kami berterima kasih sekali kalau ada dari Bapak Ibu yang mendukung kami, karena di sini kami sampaikan bahwa ini juga salah satu keterbatasan kami karena kami menggunakan tenaga. Jadi sehingga untuk mengerjakan ini butuh proses lama. Mungkin seandainya ada mesin bisa pengerjaannya hanya 2 hari 3 hari, tapi ini sudah 4 hari lebih masih hanya sampai di sini. Masih belum lagi bagian dari tangannya, di mana tangan biasanya kalau kita kerjakan membutuhkan waktu 1 hari untuk kedua tangannya, kiri dan kanan. Jadi untuk itu kami selalu mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Dengan cara apa? Walaupun tidak secara langsung memberikan bantuan kepada kami, tapi bantulah kami dengan cara mulai video ini, channel ini, kemudian menonton kami di channel ini, Nia CFL TV, kemudian di komen. Kami mengharapkan juga masukan dari Bapak Ibu, sehingga dengan komentar dari Bapak Ibu dari kelemahan kekurangan kami atau ada masukan dari Bapak Ibu, jadi di bawah video ini kita bisa berikan atau kita menulis komentar kita yang sifatnya tentu akan membangun. Dan jangan lupa juga membagikan konten-konten kami yang ada di channel ini, karena Bapak Ibu adalah, kami yakin adalah sebagai pendukung kami, sebagai penyemangat kami. Karena dengan dukungan Bapak Ibu kami terus bersemangat untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat atau menyampaikan informasi kepada kita, terutama di cerita-cerita rakyatnya atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang merupakan kearifan lokal dari Kepulauan Nias, sehingga budaya kita ini tidak hilang, sehingga dengan ada satu referensi terdepan bila cucu kita melihat dan menonton kembali budaya-budaya atau kearifan lokal, jadi ada panduan kepada mereka. Sama halnya seperti ini. Dulu saya tidak punya guru, saya tidak punya tidak ada orang menyampaikan itu, tapi dengan ada buku, dengan ada video, jadi saya bisa melihat, sehingga itulah yang menjadi panduan bagi diri saya untuk membuat ini. Artinya tidak ada yang tidak mungkin bila kita sungguh-sungguh. Tidak ada yang tidak mungkin bila kita belajar dengan tekun. Intinya harus rendah hati. Dan hal yang utama, kita tetap berterima kasih kepada Sang Ilahi, karena semua pengetahuan ilmu itu datang dari Dia, dari yang di atas. Bukan saja karena keahlian kehebatan kita sebagai manusia, tapi itu datang dari Tuhan. Karena kita yakin bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, maka segala-galanya yang kita miliki adalah karya ilahi dari Sang Pencipta.
Sekarang kita bisa sudah mulai berpindah tempat karena di bagian dada sudah selesai. Sekarang kita masih di tulang rusuknya. Kita amplas, kita haluskan biar kelihatan cantik, katakan seperti itu, bagus dan punya nilai seni. Sehingga dia bisa kelihatan artistik. Bapak Ibu, juga tidak lupa kami menyampaikan kepada kita, kami bukan mengajari, kami juga bukan guru atau hal atau yang ada dalam bidang ini. Jadi kami mau menyampaikan kepada kita, gini, ilmu itu tadi kami sudah sampaikan bahwa itu adalah pemberian. Sehingga ilmu itu hanya titipan. Boleh saya katakan hanya titipan kepada kita sebagai manusia. Jadi ilmu itu tidak boleh disembunyikan. Itu menurut saya. Tidak boleh disembunyikan. Jadi ilmu itu harus dibagi kepada yang lain. Sama seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Kita harus berbagi walaupun kita tidak langsung ketemu, bertatap muka. Tapi mungkin melalui video ini kita bisa belajar bersama. Kita bisa belajar bagaimana teknik membuat korpus itu. Jadi menurut saya suatu ilmu, apapun ilmunya itu, silakan dibagi. Jangan ada yang namanya sulit. Karena manusia ini hanya sebentar saja. Bila besoknya sudah sampai saatnya kita dipanggil oleh Sang Ilah, lalu titipan ini, ilmu itu bagaimana? Apakah kita tidak punya perasaan bagaimana suatu ilmu itu seandainya itu dibagikan kepada yang lain? Nah, itu penting untuk meneruskan, meregenerasikan suatu ilmu itu. Sangat perlu diteruskan kepada yang lain atau diturunkan kepada yang lain, supaya pengetahuan itu tidak hanya kandas tinggal di dalam diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain bisa tersebar. Kenapa dia yang di atas sudah memberikan itu secara langsung bagi diri kita, apapun ilmunya itu. Lalu kenapa kita tidak mau berbagi kepada yang lain? Apa susahnya seandainya kita berbagi kepada yang lain? Menurut saya tidak ada susahnya. Cuma kita hanya memberikan waktu, memberi diri, dan terbuka bila ada orang yang mau belajar, mau tahu soal
keahlian kita masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, jadi mungkin melihat ini karena kondisinya juga, walaupun tadi kami sudah sampaikan bahwa ini suasananya masih hujan, jadi rupanya ada juga kendala, walaupun pekerjaan ini dilakukan di bawah atap, tetapi untuk suara saat kami melakukan siaran langsung sedikit ada terkendala karena ini ada suara hujan itu bantingan air hujan di atas atap. Jadi Bapak Ibu biar jelas suaranya, artinya yang kami sampaikan biar jelas suara kami pada saat kami menyampaikan langkah-langkah pengerjaan ini. Jadi mungkin nanti atau besok kita akan lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, kami selalu mengharapkan jangan meninggalkan atau terus dukung supaya tetap berada di channel Nias TV, sehingga kami tetap semangat untuk melakukan sesuatu dalam terutama kearifan lokal, baik dalam sisi budaya dan agama. Nah, jadi sekali lagi kami menyampaikan kepada Bapak Ibu terima kasih atas dukungan Anda kepada kami. Anda telah menonton kami, Anda telah belajar dari kami, walaupun di sana sini banyak kelemahan, kekurangan. Jadi untuk itu kami selalu menyampaikan permohonan maaf bila ada kekurangan kami. Jadi dukungan Anda kami selalu harapkan, karena dari dukungan Anda kami selalu semangat. Dan terutama jangan lupa untuk like video ini, komentari video Tuhan Yesus yang terbuat dari kayu mana badang yang
diukir di Pulau Nias, silakan datang di museum Pusaka Nias. Kami selalu ada di sana setiap hari. Jadi bagi Bapak Ibu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Anda semua. Yahoo.